يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عند حضور الحادث العمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا وأن يديك رسول الله يا مكبي إذا الكريم تجلى باسم منتكب بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya al mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin خصوص شيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله حضر المؤلف هذا الكتاب العلم علامة حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وأدم النفع وعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا وذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله حضرة مشايخ وأساتذة متتسدد كيجي مستنبت كعبد الله كعباس كيجي نعمان زين بسم الله حضرة كحفاظ شمس عبد الكريم بسم الله حضرة مشايخ وأساتذة مهلا جدا بحضر البصير بخزين عبد الهادي كحمد موسى كحمد الله فقيه بسم الله حضرة مشايخ الإسكندرية كعبد الرحمن سعيد كيجي مختار لطفي حبيب علي بن عبد الله الحمصي رحمه السقاب رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في دارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرابع المراء والجدال والمناقشة ومناقشة الناس في الكلام فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة boleh
wal ilmi thumma huwa musyawwisun lil 'aishi fa innaka la tumari safihan illa wa yudhika wa la tumari haliman illa wa yuqallika wa yahkudu 'alaika faqad qala sallallahu alaihi wasallam man taraka al-mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun banallahu baitan fi a'lal jannah. Bapak hadirin saudara, jamaah salat subuh gabungan mushola Al-Ghafur segenap DKM, Bapak Haji Tamrin Hendarto, para pengurus jamaah subuh gabungan, para ustadz, para kiai, Abil Ihsan Nafillah, Ustadz Haji Ivan, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Ahmad Ghazali, para sesepuh bini sepuh, Bapak hadirin, Ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwasanya mengacu kepada kajian-kajian sebelumnya bahwa di dalam neraka jahanam itu ada 7 pintu. Yang dalam ke-7 pintu itu adalah dosa khusus dilakukan oleh 7 anggota tubuh kita. Mulut, nanti ada dosa yang sering dilakukan oleh mulut masuk dari pintu mulut, dosa yang dilakukan oleh mulut dalam neraka jahanam. Dosa dilakukan oleh mata, dosa dilakukan oleh telinga, oleh tangan, oleh kaki, oleh kemaluan, oleh perut kita. Itu perut, terus kemaluan kita, terus tangan, kaki, mulut, kuping, mata, telinga. Itu semuanya berpotensi berbuat dosa dan menjerumuskan kita masuk neraka lewat pintu-pintu tersebut. Nah, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita kemarin, dosa yang dilakukan oleh mata, bagaimana cara menjaga mata, bagaimana cara menjaga telinga, terus kemudian mulut, bagaimana cara menjaga mulut, dan potensi dosa yang dilakukan mulut apa saja. Kemarin itu ghibah, terus berkata bohong, kemudian bersumpah palsu. Nah, sekarang yang keempat ini, ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqasatul kalami wa munaqasatun nasi fil kalami. Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut. Apa itu? War-rabi'u yang keempat, al-mira'u yaitu berdebat, wal jidalu dan berbantah-bantahan, wal wa munaqasatun nasi dan meneliti atau menilai manusia fil kalami dalam pembicaraan atau menilai pembicaraan orang. Artinya begini, berdebat, berbantah-bantahan boleh atau tidak boleh untuk dalam hal yang hak. Tapi kalau yang enggak, ya ngapain? Kayak begini, yang kemarin tuh ada kampret, ada cebong. Itu apa urusan itu? Yang senang kan mereka, kita ngapain? Timbal dongkolnya doang. Ya kan? Nah, yang begitu-begitu bantah-bantah itu udah nggak penting. Sebab apa? Itu nanti timbul permusuhan. Lihat dah di grup ada yang left dari grup. Ya nggak? Halo? Alhamdulillah kalau sini mah enggak kali ya. Alhamdulillah. Itu apa itu? Itu tadi kita berbantah-bantahan, jadi pada kakak cocok yang dari satu grup keluarga pada live semua tuh keluar. Kenapa si Anu ngomongin sini ini ngomong begitu? Nah, itu tanpa kita sadari dari berbantah-bantahan itu yang nggak penting. Nah, kalau toh kita harus berbantah-bantahan, bermujadalah, itu juga harus didasari dengan insaf. Apa insaf? Keheningan hati, tujuannya untuk mencari titik kebenaran. Alhamdulillah kalau dulu NU Muhammadiyah masalah kunut ribut, tapi sekarang udah nggak ada yang ribut. Ya, yang kunut ya monggo, yang nggak kunut ya monggo. Terbukti di Masjid Al Kautsar.
Dulu itu sembahyang subuh nggak ada yang kunut imamnya. Sekarang alhamdulillah ada saudara kita Ustaz Haji Rohmani, imam subuh kunut, dan kita juga kalau sembahyang subuh di sana kunut nggak diomelin. Nah itu, dan kita kalau imamnya nggak kunut nggak ngapa-ngapa. Nah itu, jadi udah nggak ada yang ribut. Nah kalau itu dibahas-bahas lagi, bentar-bentar lagi, ya dalilnya sama. Nah terus mau diapain? Ya sudah. Makanya kita lebih kedepankan akhlak. Kalau tidak begitu, lebih kedepan akhlak, lebih kedepan tujuan utama itu persatuan dan kesatuan. Sebab kalau terus-terusin bakar ribut, jadi kagak akur. Tuh. Tapi kalau untuk urusan yang berdebat begitu, itu didasari dengan pikiran yang positif. Sudahlah, kalau tidak ketemu titik temunya, kita memahami dalilnya begini, mereka nih sudah, hargai. Jangan terus lu kagak bener lu masuk neraka lu. Nggak boleh begitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu beda sama kita. Tuh, beda sama kita. Buktinya begini, Pak. Kita lihat dah, orang yang sembahyang, orang yang ibadah, sama yang kagak ibadah. Allah kasih nikmat terus tuh, rezeki dikasih, oksigen dikasih, sehat dikasih. Apa orang yang kagak sembahyang terus dia melarat, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak. Yang lawan sama Allah, dikasih nikmat oleh Allah, sembahyang kagak, puasa kagak, ngaji kagak, zakat sedekah kagak. Itu duitnya, hartanya digunakan untuk melawan Allah. Apakah Allah berhenti kasih rezeki kepadanya? Kagak. Kalau kita, ya kagak bakalan. Lu kagak nurut sama gua, lu pergi. Begitu. Kalau kita tuh. Nah, apakah orang yang ibadah kepada Allah kemudian gara-gara nggak cocok sama kita, terus dia tolak oleh Tuhan, masuk neraka, ilokan kayak begitu? Oh, iki pangeran sakarepmu. Itu berarti Tuhan itu menurut persepsi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu ada dalam persangkaan hamba terhadap saya. Sampai-sampai saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada orang sudah dieksekusi oleh Allah, divonis oleh Allah mau masuk neraka, dieksekusi oleh malaikat masuk neraka. Tapi karena di neraka dia ngomong begini, ya Tuhan, saya nggak nyangka Engkau masukkan aku ke neraka, padahal saya ini berprasangka baik, Engkau maha pengampun, ngapa saya dijeblosin di neraka? Itu udah masuk neraka, Pak. Dia ngomong begitu. Artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat vonisnya dianulir, pindahin, keluarin, masukin surga. Itu udah dijeblosin masuk neraka gara-gara dia ngomong begitu. Nih ngomong begitu apalin nih. Tapi ya apa kober. Dia dalam neraka dieksekusi, divonis oleh Allah masuk neraka, dieksekusi masuk neraka. Kemudian dia ngomong begitu, saya nggak nyangka kau begini Allah. Padahal saya berprasangka ini engkau baik, kau mengampuni kesalahanku. Itu sama Allah, vonisnya itu dianulir, dia cabut, kemudian dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah masa iya gara-gara furu antara yang tahlil nggak tahlil, yang tahlil itu nggak diajarin Nabi, terus masuk neraka, ilokan kayak begitu? Tidak, Bapak dan Saudara, ini arif dan bijaknya para ulama wali songo yang mengajarkan Islam di Indonesia. Mereka itu menghargai budaya. Jadi apa yang sudah bagus, kalau dulu encing saya almarhum Ki Haji Muhammad Thahir Musannif itu suka cerita, ngapa orang Betawi itu ngaji di kuburan. Tuh Bapak Ji ya, dulu orang Betawi kalau meninggal dunia itu kuburannya ditunggu. Saya pernah ngikutin tuh almarhum Ustaz Haji Muhammad Fatullah Guru Sena itu meninggal dunia. Saya itu kalau beberapa malam ikut ngaji di kuburan, ya antara takut dan tidak. Ya takut di tengah kuburan, kemudian enggaknya kada baca Quran. Dan bukan sendirian, ada beberapa orang. Nah itu
Kata beliau, ngapa sih kita orang Betawi itu kalau ada orang meninggal kuburannya kita tungguin, kita ngajiin? Itu kata beliau, karena ikut budaya orang Cina. Orang Cina itu kalau meninggal dunia itu bandanya dia bawa. Semua harta yang dia miliki dia bawa masuk ke dalam kuburan, emasnya, duitnya dibawa. Nah itu kemudian digarong oleh orang-orang jahat, digali kuburannya, diambil hartanya. Kemudian supaya untuk menghindari itu disewa centeng jagoan tukang pukul untuk jagain tuh kuburan. Ya kan, yang jagain centeng ngapain? Ya main kartu sama minuman keras, arak. Yang centeng. Tapi kalau yang jagain kiai, santri, ustad, ngapain? Ya ngaji. Masa yang main kartu? Nah, itu kan kiai nggak ngajarin main kartu, ustad nggak ngajarin kartu, ngaji di situ. Nah itu. Tapi sekarang udah nggak ada orang jagain kuburan, karena kuburan udah aman, kagak ada yang bawa duit. Kalau dulu perawan mati kuburannya digali untuk ngambil kain kafannya, tapi sekarang udah nggak ada yang main begituan. Nah sekarang ngajinya pindah di rumah. Ngajinya pindah di rumah. Kenapa mau di ngajiin di rumah? Ya karena orang yang ditinggal mati, orang yang dicintai, tadinya ramai sekarang sepi, kan takut. Meskipun lakinya kalau mati takut bininya. Tuh, iya. Sebab saya banyak dapat laporan, tadinya ada orang tuh yang suaminya meninggal cuma ngajiin cuma 3 malam. Dah, sudah nggak usah 3 malam doang. Tapi begitu dia pikir-pikir, iya enak ya ada yang ngaji. Saya bangun malam mau ke kamar mandi kagak takut, ada yang ngaji. Enak terus sampai 15 hari. Nyambung. Tuh. Ini Bapak dan Saudara, itu budaya orang Cina tapi diambil itu, disyariatkan. Nah, budaya yang tadinya tidak Islami diislamkan. Jadi bukan hanya orangnya saja, budayanya juga diislamkan. Kayak contoh lagi, ada yang kita tidak menyangka kalau itu asalnya bukan budaya orang Islam. Seperti pakaian gamis, pakai udeng-udeng. Kita kenalnya apa? Kenalnya dipakai habaib. Itu pakaian Islami. Ternyata kalau kita lihat film-film sejarah Nabi, itu Abu Jahal, Abu Lahab ya pakai udeng-udeng, pakai gamis. Ya ngomongnya ya Allah. Itu bapak-bapak kalau ke diskotik orang Arab, saya belum pernah, tapi dapat cerita. Itu dia kalau mabok, ya Allah, ya Allah. Kalau kita jauh wiridan, agak itu. Sampai mangku perempuan juga, ya Allah. Nah kayak begitu. Nah ini kita jangan terlalu sempit pemikirannya, bahwasanya apa yang dibawa oleh ulama kita itu sangat bijak. Mereka menghargai budaya yang tadinya tidak Islami diislamkan. Sampai-sampai akhirnya apa? Ya sampai-sampai Islam diterima dengan mudah tanpa ada pertumpahan darah. Kenapa? Ya karena itu tadi, ulamanya, para pendakwahnya hebat, luar biasa, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Nah berbeda dengan sekarang, belum apa-apa udah ngajakin ribut. Lihat dah sekarang, ini kan di sini guyub ya, mulai cari mubalek yang modelnya begitu, ribut itu. Ntar ada kagak ngaji ngapa, mau ngatain mulu. Kita dicap masuk neraka, siapa yang mau ngaji kalau begitu? Nah ini Bapak dan Saudara, ini bedanya ya. Jadi sekali lagi, untuk perbedaan pendapat itu tidak usah kita terlalu ributkan. Ya yang penting sudah ente punya pendapat gini masing-masing, sudah hargai, ayo jamaah bareng-bareng. Nggak usah ngatain orang, nggak usah nganggap paling benar, sebab kebenaran hakiki itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menurut benar itu menurut kita, versi kita belum tentu benar menurut orang lain. Dan kalau didiskusikan di dunia internasional, apapun yang menurut kita benar itu belum tentu menurut ulama sedunia benar. Kalau kita ngaji fikih, nih, itu di antara murid-muridnya Imam Syafi'i dan di antara ulama-ulama pendukung mazhab Syafi'i itu juga berbeda pendapat. Tetapi mereka tidak mengatakan hadza batilun dolalun dukhulun nar, enggak. Wa fihi nadhirun.
wa fihi nadharun, dan pendapat ini perlu masih dianalisis. Tuh kata-kata mereka, tidak mencap salah masuk neraka. Nah, itu mereka begitu tuh, wa fihi nadharun, pendapat ini masih dianalisis. Nah begitu nih Bapak dan Saudara, sehingga nggak usahlah kita berdebat panjang-panjang. Ya sudah, kalau memang pengen tahu kasih tahu, kalau udah ya sudah, nggak cocok ya sudah. Hargai pendapat orang lain, jangan menuduh-nuduh itu salah, apalagi sampai masuk neraka dan yang tidak sesuai dengan dia itu salah, menganggap diri paling benar. Ini yang berbahaya. Kalau sudah begitu nanti akan cenderung memaksakan pendapat dirinya untuk dipakai oleh orang lain. Nah kalau sudah maksa-maksa, nah ini ciri-ciri radikal. Ciri-ciri radikal yang kalau dibiarkan, tidak dikanter dengan pendapat kebaikan, kalau tidak dikanter dengan pendapat lain, itu bisa berbahaya. Lagi mereka itu Bapak dan Saudara, tokoh-tokohnya ngajinya kita nggak boleh sama siapa-siapa, dia aja. Tuh, jadi ngajinya nggak boleh kepada yang lain, hanya kepada gurunya itu saja. Ini bahaya. Padahal kita itu ngaji sama siapa aja, dengerin mana yang baik, mana yang kok bertentangan dengan mana. Kita yang mengelolanya, mana kira-kira yang benar. Ini sementara itu kalau begitu ngajinya doktrin, didoktrin orang, yang lain salah, ini yang benar. Lah masa kita mau digituin? Nah, ini yang jangan sampai kita ini terjebak pada hal-hal seperti ini. Oke, lagi kita menghindari berbantah-bantahan, berdebat, berbantah-bantahan atau menilai omongan orang lain. Ya, ini untuk tujuan yang tidak benar. Kalau untuk tujuan kebenaran silahkan. Seperti apa? Seperti dalam persidangan. Dalam persidangan itu seperti yang kita lihat dalam sidang MK, gugatan Pilpres kemarin. Itu kan kayak apa hakim itu? Nanya dedes betul-betul saksi. Kamu ngomong begitu, ngomong buktinya apa? Nah, itu didedes itu. Kenapa? Ini untuk mengungkap sebuah fakta, memutuskan sebuah perkara, itu hakim harus. Tapi kalau kita tidak punya kepentingan itu nggak usah. Nah, mau ngapain itu? Kayak begini juga. Kita mau mantu. Ya mau mantu, kita mau punya besan. Kita nanya sama Kiai, Kiai bagaimana Kiai, ini saya mau besan mana nih, anak saya demen banget ini. Kata Kiai jangan. Ngapa? Gua tahu keluarganya. Ngapa Kiai? Udahlah jangan. Kan kita penasaran ya. Ngapa Kiai? Ini tuh Kiai buka. Begini-begini itu jadi gibah nggak? Nggak dosa itu. Kenapa? Ini untuk membuka fakta kebenaran untuk kebaikan bersama. Nah, itu, ini makanya untuk yang lempengan begini kita hati-hati sampai kepada mira wal jidal wa munaqashatul kalam wa munaqashatun nas fil kalam, ini untuk dihindari. Apa alasannya? Fadzalika fi idza'un lil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi. Fadzalika, maka hal-hal itu, berdebat, berbantah-bantahan, menilai pembicaraan orang, ya, fihi, di dalam hal itu, idzaun, menyakiti hati, lil mukhatabi, bagi orang yang diajak bicara. Orang diajak bicara. Kayak begini lagi Pak, akhlak kita nih kalau kita ngaji sama kiai, kita nanya, Kiai punya pendapat begitu. Kalau kata guru yang lain kok begini, itu kagak boleh tuh. Halo? Ya, jangan. Nah, itu kata guru yang mana begini, Kiai kok punya pendapat begitu, enggak usah. Sudah, menurut Kiai sono begini, menurut Kiai ini begini, sudah. Kita jadi kaya, punya ilmu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Jangan diadu itu pendapat Kiai, itu enggak boleh. Kurang adab. Berarti kita ngadu Kiai. Enggak boleh tuh. Masuk ya. Kenapa? Karena hal itu bisa menyakiti pendapat, menyakiti perasaan orang yang diajak bicara. Wa tajhilun lahu, dan menganggap bodohnya
Tajhil, menganggap bodoh lahu orang yang bicara. Kita menganggap bahwa dia itu nggak tahu apa-apa. Buktinya pendapatnya beda dengan kita. Wa ta'nun fihi, dan mencela fihi pada orang itu. Wa fihi sanaun 'ala nafsi, dan pada hal itu terdapat pujian atas dirinya. Jadi kita menganggap diri paling benar, yang lain salah. Orang yang kita ajak bicara salah, kita yang benar. Itu berarti kan memuji diri sendiri. Wa tazkiyatun laha, dan menganggap suci diri sendiri. Bagaimana kok menganggap suci, menganggap paling benar di sendiri? Bimazidil fitonati atau fatonati, yaitu dengan pertambahan kecerdasan, wal ilmi, dan ilmu pengetahuan. Tuh, ente tuh nggak tahu apa-apa, saya yang tahu. Apalagi sampai keluar begitu. Ya, lu tahu apa lo? Tuh, jangan begitu. Itu menyakiti perasaan orang. Bapak jadi saudara, ini juga kadang-kadang yang kita tidak sadari. Ketika kita berdiskusi dengan istri, kita berdiskusi dengan anak, terus saya sering diprotes malah. Saya sering diprotes sama anak, ayah begini, ayah begitu. Ya, menurut saya itu udah benar, ternyata menurut anak saya tidak. Nah, begitu juga dari istri saya dapat banyak kritikan, masukan. Ternyata apa Bapak Saudara? Ya saya ini yang kata orang ustadz banyak salahnya. Menurut anak dan istri saya, kata orang tuh begitu, tapi menurut mereka tidak. Saya banyak salah, banyak kekurangan. Ya bagaimana? Ya belajar kita terus menyempurnakan diri, tentu dari orang-orang terdekat. Gak mungkin orang-orang dari jauh Bapak datang ke rumah saya, ustadz begini, gak mungkin. Jadi siapa? Dari orang-orang yang terdekat kita yang memberikan masukan, dan itu gak perlu dibantah. Apalagi lu tahu apa? Ngomong bini, lu kan tahunya ada. Itu kata orang Betawi itu. Lu perempuan tahu apa? Lu tahunya ada. Ya, mau make tuh, mau belanja tuh. Nggak bisa begitu sekarang. Itu orang dulu. Ya, apalagi sekarang ini perempuan juga punya hak untuk diajak berbicara. Banyak pemimpin-pemimpin yang dari kalangan perempuan. Sekarang nih presiden sudah melantik duta besar perempuan. Dan bahkan di kalangan Nahdlatul Ulama, pengurusnya juga sudah ada yang perempuan. Ibu-nyai. Karena masalahnya apa? Masalahnya itu sekarang kompleks, bukan hanya ranah orang laki-laki. Contohnya begini, yang demo laki apa perempuan? Laki perempuan. Lah kalau nggak ada polwan, ini nggak ada polwan, orang sekarang kan nekat. Jadi demo telanjang bulat tuh perempuan, masa polisi yang laki? Ya polisi perempuan yang nangkep, bukan polisi laki lah, girang banget aja Jogja. Jadi polisi laki ya nangkep yang perempuan. Nah itu makanya perempuan harus dilibatkan, karena permasalahan sekarang begitu. Nah, saya juga pernah ketemu kiai. Kiai itu biasanya ustadz itu anaknya diarahkan ke agama, tapi ada satu kiai yang anak perempuannya diarahkan untuk jadi ambil ilmu kedokteran bidang kebidanan, ya pokoknya kebidanan untuk masalah perempuan itu, bukan kebidanan, apa sih kalau alat reproduksi itu, ya untuk begitu. Kenapa? Kata beliau, ana ini kepengen agar umat Islam selamat. Saya waktu itu bulan mudeng, apa urusannya itu? Karena yang banyak dokter untuk bidang kandungan itu laki-laki. Nah untuk menyelamatin umat Islam, ana sumbangin anak ana ini biar ngerti ilmu kandungan supaya orang perempuan selamat. Yang ngelihat turu-turu perempuan. Kalau dalam kitab fikih nih, bini kita sakit, ketika diperiksa dokter kita kudu hadir. Dokter apa yang diperiksa tuh? Tapi lagi lempengan begituan. Oh, ini yang demen banget kan perempuannya apa lakinya tuh? Apa urusan kandungan dokternya laki-laki, lah girang. Diperiksa apanya kita kan kagak boleh masuk. Ya enggak?
Di luar aja nih urusan dokter sama suster. Kita boleh masuk? Kagak. Nah, untuk nyelamatin itu, ini sih bukan kita curiga sama dokter, bukan. Sebab biar bagaimanapun ada kode etiknya. Tetapi yang namanya manusia tetap manusia, bukan malaikat. Nah, ini untuk menyelamatkan itu apa? Dia anaknya dia suruh belajar jadi dokter masalah kandungan. Supaya apa? Supaya umat Islam itu selamat. Karena apa? Yang mereksa bagian-bagian yang sangat vital, sangat-sangat intim itu hanya untuk perempuan. Nah, kalau kita berobat urusan perabotan, ya dokter laki, jangan dokter perempuan. Kita apa kagak bisa kencing dokternya perempuan, ya bukannya kencing lagi tuh mah. Jadi bahaya langsung. Nah, ini turu-turu dokternya dokter laki. Nah, apalagi sekarang komunitas perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Terus saya aja di sekolah saya tuh anak-anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Nah, apalagi nanti itu yang masih muda-muda silakan tuh nanti panen perempuan. Ya, dan jadi itu tadi Bapak dan Saudara, jangan menganggap bahwasanya kita paling benar, kita paling tahu, yang lain nggak tahu apa-apa. Apalagi sampai begitu semangatnya. Ini yang tidak boleh, itu menyakiti perasaan orang. Summa huwa musyawwisun lil 'aishi, kemudian apa hal itu? Summa huwa, kemudian dia musyawwisun, orang yang bingung, lil 'aishi, bagi kehidupannya. Itu membuat jadi orang jadi bingung. Karena menganggap diri paling benar, yang lain sudah nggak ada yang benar, dia mau diskusi sama siapa? Nggak ada yang bisa dianggap diskusi, karena dia menganggap dirinya udah paling benar, jadi bingung. Tuh, makanya Bapak dan Saudara, Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana sekali menciptakan perbedaan itu. Kalau semuanya pinter, alim, nganggur saya, siapa mau dia jadi pinter semua? Nah, kalau semuanya jadi dokter, ya kagak ada yang berobat, dia ngobatin sendiri. Kalau semua kaya, susah kita, genteng kita bocor, kita nyuruh Tatul Muzi, lu berani bayar gua berapa? Duit gua malu banyak sama. Tuh, jadi susah. Makanya karena itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan perbedaan. Kita hidup jadi harmonis, jadi indah. Ada yang mau nyapuin jalanan, ada yang mau jadi merebot musola masjid, ada yang mau jadi ngajar ngaji. Tuh. Kenapa? Ya karena itu tadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu untuk kesejahteraan kita bersama. Kalau semuanya kaya, kagak ada yang mau jadi guru ngaji. Sibuk ngurus duit, ngurusin harta, ngurusin duit. Kalau semuanya kagak ada yang mau nyapuin masjid, kotor tuh masjid. Nah sekarang pakai mesin. Lah mesin kan juga kudu dijalanin. Ada yang menggerakkan itu. Lah itu juga butuh orang. Lu mau gaji gua berapa? Gitu jadinya. Nah itu Bapak dan Saudara. Fa innaka la tumari safihan. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau la tumari safihan, tidaklah engkau berdebat safihan kepada orang bodoh. Kalau kita lawan bicara kita, lawan debat kita orang bodoh. Kayak contoh kita lihat Pak di televisi itu, orang berdiskusi sampai dia kesel, dia siramin air. Kayak begitu. Ini saking apa? Itu tuh karena berdebat jadi begitu. Bukan menimbulkan hal yang baik, jadi seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di ILC. Saya sekarang udah gak pernah nonton ILC. Kenapa? Udah capek, udah tidur karena sampai jam 1 sampai jam 12. Itu kalau kita lihat tokoh pembicaranya itu Masya Allah, ngomongnya nyelekit. Ya kita Masya Allah sampai gitu-gitu amat nilai orang. Nah itu lihat kalau mereka berbicara, padahal sudah dikasih waktu dan orang terpelajar. Ngomongnya tuh nggak mau kalah, lagi ngomong dihantem. Itu jadi begitu tuh. Kita lihat saja tuh. Dari situ terus adakah manfaat yang besar? Tidak ternyata. Justru orang jadi malah marah semua terhadap satu tokoh. Kita ini kan nggak ada urusannya dengan tokoh yang lagi dibicarain. Kita nggak ada urusannya. Saudara bukan, kita dapat manfaat dari dia bukan.
Pernah berbuat salah kepada juga kita? Bukan. Tapi apa sikap kita jadinya terhadapnya? Kita jadi benci kepada orang ini. Halo? Benar nggak? Kita jadi benci. Padahal urusannya apa? Itu gara-gara kita dengerin diskusi itu tuh. Nah, dia punya salah sama kita kagak. Hubungan saudara itu kagak. Tapi gara-gara informasi yang kita lihat dari diskusi itu, justru kita punya penilaian negatif kepada orang ini. Contohnya, siapa yang nggak kenal Rocky Gerung? Kenal ya? No Rocky, no party. Setiap diskusi dia pasti ada. Bagaimana penilaian kita? Yang nggak setuju pasti nggak sebel sama dia. Yang setuju pasti suka. Kenapa? Ya karena kita dengar itu tadi diskusinya. Kayak apa dia ngomong terhadap seseorang. Orang yang setuju, nah, kayak juga siapa? Fakhri Hamzah, orang PKS yang sekarang punya partai apa tuh? Damai Sejahtera, Gelora. Nah, kayak itu. Itu kayak apa? Karena kita sering dengar diskusinya, kita jadi ada yang setuju ya senang, tapi nggak setuju sebel. Nah, adakah tokoh yang bisa setuju dua-duanya? Nggak ada, pasti ada pro kontra. Kayak judul aja Gus Dur, presiden kita, yang kiai kurang apa coba? Udah kiai, udah ulama, kurang apa? Sama duit juga nggak perlu, dituduh korupsi. Tuh, kurang apa coba? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah begitulah. Nah terus orang yang setuju dengan beliau, ketika beliau bikin statement, ya pasti percaya dan setuju, suka. Tapi orang yang tidak, ya tidak suka. Kemudian informasi tentang ini disampaikan kepada orang. Kita yang nggak ngerti apa-apa karena informasinya negatif tentang dirinya, kita jadi benci. Urusannya apa? Nah kayak begitu Bapak dan Saudara. Ini ada dampak positif dan negatifnya. Sisi positifnya iya kita jadi tahu permasalahan. Tapi dampak negatifnya apa? Kita jadi sebel sama seseorang yang itu tidak ada urusannya dengan kita. Coba dah kalau kita disuruh ceritain si fulan bagaimana? Ya seperti yang kita dengar. Kita tidak punya saringan lagi. Tidak punya saringan lagi, jadi kita tidak lagi objektif, jadi subjektif. Persis seperti apa yang kita dengar, kita terangkan. Nah, ini yang bahayanya itu. Nah. Tidaklah sekali-kali kamu berbantah-bantah dan berdebat dengan orang yang bodoh illa wa yu'zika, kecuali dia akan menyakiti perasaanmu, hatimu. Wala tumari haliman, dan tidaklah engkau berdebat dengan orang yang halim, yang bermurah hati, atau orang yang santun, yang enggak cepat marah, yang lebih mengedepankan logika ketimbang emosinya. Illa wa yuqallika, kecuali dia akan menjadikan ilmumu sedikit, ya, wa yuhqidu 'alaika, dan dia hasut terhadapmu. Jadi artinya kalau kita berbicara dengan orang yang santun, itu kita jadi turun derajatnya. Karena kita berapi-api emosional, ternyata dia menanggapinya santai saja. Nah itu bahayanya kita berdebat, kecuali kalau kita diskusi itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Tidak usah kita fanatik, sebab kebenaran hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, man barang siapa tarakal mira'a, yang meninggalkan berdebat, wa huwa, padahal dia mubtilun, memang orang yang batal, orang yang salah. Jadi orang yang salah, udahlah, kita emang salah, udah nggak usah berdebat, ya terima aja. Apa pahalanya dari Allah? Wa banallahu lahu baitan, bana, maka akan membangunkan Allah lahu untuknya. Bangunin apa? Baitan, rumah, fi robadil jannati, di emperan sorga. Oh, di emperan sorga. Kok Allah alam kayak apa emperannya? Tuh kayak begini Pak gambarannya, nih gambaran. Kita jalan kaki siang-siang di Jakarta, panas. Tiba-tiba kita ada mall, kita mampir di pintunya. Pintu dibuka dikit, kan di dalam ber-AC tuh ya. Dibuka pintu tuh bagaimana kira-kira? Nyes, aduh enak banget. Tuh di pintunya mall kita kepanasan, jalan keringetan, pintu mall dibuka, kita ngadem di situ, enak banget. Bagaimana kalau ke dalam?
Udah duitnya banyak, ya mal buat duit banyak, makan apa aja tuh kita garas di situ. Nah begitu juga ini orang dibangunin rumah di emperan surga. Nah, dari sekarang pesan Majid Fahrudin tuh ukur tuh. Modelnya kayak apa di surga rumahnya. Nah itu kalau orang yang salah, punya salah. Waman tarokal miro'a wa huwa muhiqqun, waman dan barang siapa tarokal miro'a yang meninggalkan perdebatan wa huwa muhiqqun, dia orang yang benar. Jadi kayak kita menghindari perdebatan karena memang apa ya, hukumnya ya boleh-boleh saja kita tahu. Kalau toh kita debat ya benar, tapi kita nggak usah tinggalkan lah, nggak perlu. Jadi apa? Karena kita lihat dampak buruknya ini jadi menimbulkan perpecahan, permusuhan. Banallahu lahu baitan, banallahu maka Allah akan membangunkan baitan rumah fi a'lal jannati, di surga yang paling tinggi. Tuh kata Nabi. Nah, wala yang bagi ayyahdauka syaitan, wala yang bagi dan tidak pantas, tidak sepatutnya, tidak seyogianya ayyahdauka syaitanu, setan menipumu. Jangan sampai kita ditipu oleh setan. Bagaimana setan itu nipunya? Wa yaqulu laka, dan setan ngomong, ngomporin, memprovokasi laka kamu, ngomporin, ngomong, memprovokasi kamu. Apa omongan setan? Azhiril haq wala yudahin wala tudahin. Azhiril haq, sampaikan, tampakkan, jelaskan kebenaran itu. Wala tudahin, jangan kau simpen, jangan kau sembunyikan. Ini hati-hati. Karena setan itu pinter. Setan itu tidak kepengen kita itu dapat pahala sempurna. Kayak saya nih ngaji, menurut saya ini ada pahalanya. Tapi setan itu jangan sampai Haji Soleh punya pahala. Dikomporin itu ngomong, jadi keasikan nerangin sampai saya menyinggung perasaan bapak-bapak. Tuh, ngajarnya mah bener, tapi omongan yang disampaikan itu yang nggak bener, karena membuat orang hatinya terluka, sakit. Pulang ngaji bukannya dia seneng, pulang ngaji malah dongkol hatinya, gara-gara Haji Soleh salah omong. Nah itu setan tuh pinter. Kata setan, ayo jelasin dong. Siapa lagi kalau bukan ente yang jelasin? Qulil haqqa walau kana murran. Nabi ngomong begitu, setan apal tuh hadis. Jadi bapak dan saudara, kita yang di sini nih kagak mungkin disuruh setan suruh zina, nggak mungkin. Sepulang suruh nukar sendal nggak mungkin. Suruh nyolong motor nggak mungkin. Setan nggak nyuruh yang begitu. Dia tahu. Lemahnya orang yang tukang ngaji begini nih. Lemahnya dia masuk di situ, dikomporin. Ayo jelaskan kebenaran, jangan kau simpen-simpen. Itu hati-hati. Ini bapak dan saudara, subhanallah, ini betapa dalamnya ilmunya Imam Ghazali. Sampai-sampai dia tahu setan tuh kalau nyuruh orang, menipu orang dengan cara-cara yang begitu. Ya kayak seperti yang sekarang itu tukang-tukang tipu. Ya karena kita tertipu ratusan miliar, itu yang nipu siapa? Ya orang yang model-model di pengusaha. Yang beda gitu nggak mungkin. Tukang bajai nipu pengusaha sampai ratusan miliar, nggak mungkin. Tuh, ya dengan cara seperti itu, ya masuk ke dalam itu. Nah, wala tudahin fihi, jangan kau sembunyikan kebenaran itu. Fa inna syaitan, ini alasannya kenapa Imam Ghazali memperingatkan kita jangan sampai tertipu setan. Fa inna syaitana abadan yastakhirul hamqa. Fa inna syaitana, karena syaitan abadan selamanya yastakhirul hamqa, akan menguasai orang-orang bodoh. Atau yastajiru, kalau di kitab saya yastajiru, akan menuntun, akan memberanikan orang itu atau menguasai alkha asyarra ila syarri, kepada kejahatan, fi mu'radil khairi, dalam tampilan kebaikan. Kelihatannya kebaikan tapi isinya sebenarnya adalah keburukan. Contoh, mohon maaf kali, di majelis-majelis maulid, di mimbar-mimbar yang suci, mimbar khutbah, ngaji pengajian,
itu kadang-kadang mubalignya, gurunya, khotibnya lepas kontrol. Yang mestinya ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, bersaudara yang benar, dagang yang benar, maafkan segala kesalahan orang, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mabuk. Itu isinya ittaqullah tuh, banyak sekali. Tapi ketika dia masuk kepada konten isi ceramahnya, itu justru memaki-maki orang, ngumbar aib orang. Itu setan tuh masuk di situ. Ya. Majelisnya majelis yang baik tapi isinya kemungkaran. Lah kalau kita ngarep syafaat Nabi tapi model ngajinya ceramahnya kayak begitu, lo syafaat tekondi. Nah, ini yang makanya kita tuh pengurus masjid, panitia maulid, hati-hati dalam menghadirkan mubaligh, menghadirkan penceramah, hati-hati. Sebab kalau di situ timbul kemungkaran, ya kita lah, ya lu yang ngadain. Itu, nih hati-hati makanya. Carikan orang-orang yang menuntun kita, mengajak kepada Allah, mengajak daripada pulang beludan kita girang bawa berkat. Hati kita senang dapat nasihat, dapat pencerahan. Kalau sekarang kan lain memang trennya bikin ngantuk, mubalighnya apa? Nggak usah lucu. Ngakak terus dari awal. Ya silakan saja kalau untuk joke, cuma juga jangan sampai yang batil. Nah, tuh, karena setan itu membuat orang-orang bodoh untuk berani melakukan perbuatan jahat dalam tampilan yang baik. Itu tadi tuh. Siapa yang menyanggah mauludan salah? Nggak ada, bener. Siapa yang nyalahin sembahyang Jumat? Bener. Tapi kebaikan-kebaikan itu, keburukan itu dibungkus dengan kebaikan. Ini yang hati-hati. Fala takun dohkatan li syaitan. Fala takun, jangan sampai kamu dohkatan menjadi tertawaan, bahan tertawaan li syaitan, setan. Jadi jangan sampai kita jadi bahan tertawaan setan. Setan tepuk tangan terus adiannya tuh takbir. Ganti tahlil. Nah, itu semangat mubalighnya, semangat tuh. Gara-gara itu setan terus ngomporin, terus jangan berhenti. Fayaskharu minka, maka setan menguasaimu. Fa'aziril haqqa hasanun. Fa izharul haqqi, maka menampakkan kebaikan, hasanun adalah perbuatan baik, ma'aman yaqbaluhu minka, bersama orang yang menerimanya kebaikan itu darimu. Jadi kalau kita ngomong kebaikan itu bersama orang yang menerima, itu akan jadi baik. Kayak begini, saya husnuzon, bapak-bapak tidak akan ada yang mencaci maki saya. Nah, ketika kita ngaji ini pasti nerima. Tuh, tapi lain hal kata Imam Ghazali ini, wadzalika bitariqin nasihati, wadzalika, yang demikian itu orang mau menerima kebaikan dari kita, bitariqin nasihati, dengan cara nasihat, fil khafyati, dalam kesamaran, la bitariqil mumarati, tidak dengan jalan berdebat argumentasi. Tuh. Jadi caranya kalau kita nggak setuju kepada seseorang, jangan diomongin di depan publik. Apalagi ngaji begini nih, sini loh, lu kagak bener nih. Kayak yang gubernur jewer kuping orang depan publik, ya boleh jadi kalau dia marah, boleh jadi. Ya karena apa? Dipermalukan di hadapan orang banyak. Jangankan dia, kita sendiri kalau dipermalukan di orang banyak kita nggak terima. Nah itu kayak begitu Pak. Jadi kalau mau nasihatin dengan dalam keadaan samar. Contohnya begini, kita nih ada nemu sesuatu yang nggak bener, ya jangan kita omongin depan orang, WA. Pak, tadi begini, mohon maaf ya, saya ngingetin. Pak, tadi begini, atau telepon, atau voice note, kita ngomong, kita rekam, kirimin. Nah itu tidak ada yang tahu kecuali dia dan kita. Tapi kalau kita ngomongin di depan publik, orang pasti marah. Nah ini yang banyak kita tidak sadari.
Fa idharul haqqi hasanun ma'amma yaqbalu minka wa dzalika bi tariqin nasihati fil khufyah la bi tariqil mumarati, tidak dengan cara berdebat. Walin nasihati sifatun wa hayatun wa yahtaju fi ila talatufin wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak dan Saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Sebelum saya akhiri, dan kami ucapkan terima kasih